Assalamualaikum, kembali lagi di channel S Rekreasi. Oke guys, ini lanjutan part 2 cerita dari awal ketemu sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Oke, ikutin terus ya cerita kami berdua. Mulai Pak. Oke, di saat kita lagi minta ini kontaknya orang tuanya yang di Anyar, alasannya mau beli ayam lagi nanti ke siapa? Kalau misalnya istri nggak bisa dihubungi, oh iya nomor saya aja saya minta. Udah dapet kontaknya, ya penting nih saya fotoin di rumah cepet. Karena papahnya sama mamanya juga bingung nggak teh, cuman ngobrol panjang lebar 1 jam, cuman bawa 1 ayam doang aja. Itu buat alasan doang ya, biar bisa minta kontaknya. Alibi guys, biasa. Akhirnya nih ayam satu udah ngasih Bang Adel aja nih buat anak-anaknya di rumah. Udah perjalanan pulang, kita tuh pulang pergi tuh apa ya, dengan posisinya hopeless ya, hati hancur, plak gitu ya. Oke, di saat itu juga kita sih sebetulnya lebih arah komunikasinya lewat WA sih. Telepon pun dia nggak pernah mau, apalagi video call tidak mau sama sekali. Serem dulu guys. Nggak berani. Serem banget guys. Hanya bisa WA, dan WA-nya juga dijawabnya satu kata, ya tidak, ya tidak gitu. Ya. Sempet di saat mau posisinya lagi kerja, udah persiapan matang mau berangkat lagi ke Anyar ya kan. Sempat nanya, meski jawabannya simple, suka ini enggak, karena dia tahu di rumahnya ada kucing, suka kucing bersih gak suka, ya udah abis itu nggak jawab lagi. Nyari kucing Persia di Jakarta udah dapat, besoknya baru dibawa, langsung bawa ke Anyar. Jadi sempat ke kantor lagi berdua yang namanya Mas Ade. Sisanya satu mobil lagi isinya berempat, karena yang kebetulan si perempuannya teman saya tuh yang namanya Ivon nggak suka kucing. Nah akhirnya udah nyampe di hotel, drop. Nah kita masih ada barang, akhirnya kebetulan karena ada kucing udah naruh aja. Kita bawa dari hotel ke rumah dia, itu jaraknya hotel Mambruk itu ke rumahnya kurang lebih hampir setengah jam lah. Iya, setengah jam. Dan perjalanan ini nyampe, karena dia nggak mau nemuin ya kan, akhirnya inisiatif minta tolong sama Sade. Tadi awalnya minta tolong supaya nganterin ke hotel. Nah kalau di hotel dia nggak ada gimana, katanya udah di rumah aja. Ya sudah, saya anterin tuh depan rumahnya. Kayak aku tuh lagi libur atau apa gitu di rumah, malam-malam sih itu mau tidur, baru mau tidur, terus ada yang ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Ada titipan kucing dari Mas Bagus. Mas Bagusnya kemana? Nggak ada, kan masih kerja gitu, padahal ada di mobil katanya. Karena udah tahu, itulah nggak mau nemuin lah. Gimana perasaannya saat itu Pak? Saya tuh sebetulnya udah pasrah ya, karena ngelihat dari si istrinya udah nolak, terus juga ini saya bikin itu setahu gitu. Nah, ini saya bikin tuh buat kenangan terakhir, saya ngasih ke dia kucing dan udah Sade. Udah habis itu saya pengen ngelupain, saya hapus kontaknya sama sekali. Cuman udah akhirnya saya nggak bisa hapus, bimbang. Akhirnya saya jatuhnya apa ya, kalau dia WA saya blokir lah. Oke, pas di saat udah blokir, yang penting saya udah ngasih dia kucing, dia ini balik ke rumah. Dan kebetulan yang WA nya itu malam mama atau papa, makasih kucingnya, iya mah tolong lawat. Pantes aku WA nggak dijawab, ternyata diblokir. Astagfirullah. Ya istri ya yang blokir, suami kayak blokir. Nah karena dia WA emangnya jawab, saya udah diblokir, ya itu mah apa. Ya udah, habis itu kok nggak ada kabarnya lagi, ya udah. Nah selang nggak ada seminggu, betul masih kerja di Anyar, saya status update terus ya kan,
galau statusnya galau. Ya itu lagi galau, terus kebetulan lagi Gabut. buka blokir, set lihat statusnya dia, ternyata di copy paste. Di copy paste kok bisa. Akhirnya sebelum bisa berani ngomong, nah terus lusanya saya nyapa lagi ke dia, lusa atau hari keberapanya saya nyapa lagi ke dia. Ya udahlah, gimana kabarnya, ya sepatah-patah aja lah. Terus pas posisinya dia udah mulai ada komunikasi, ada sedikit demi sedikit, terus bikin satu surat pernyataan awal sampai selesai saya kasih ke dia, dan saya nggak minta jawabannya kamu nerima atau nggak dikasih tahu. Wih, bacanya juga udah males doang, udah panjang kali lebar kali tinggi kali atas kali bawah, panjang banget. Terus ujung-ujungnya di bawahnya nggak usah dibalas, Jangan dijawab. jangan dijawab ya udah Kamu nggak dijawab, tapi jadi sebelum itu tuh Pak, kalau pengen tahu ya, ah, pas bacanya aku tuh dalam hati mikir, aduh jawab apa ya, balas apa ya, kayak gitu tuh. Ini tuh harus balas apa, dan ternyata di paling bawahnya itu ada nggak bisa dijawab. Alhamdulillah aman. justru amannya itu malah tanda tanya itu. Puisi guys, puisi. Puisi panjang pernyataan lebar. cinta. Dan Tapi sayangnya udah kehapus di HP 1, ini hilang, kejebur di laut. oke, gimana pada saat udah nerima surat pernyataan ya, apa yang kamu tanggapi dan apa yang kamu rasain? Bingung. Gimana sih, kayak ini orang kayak gitu, ngeri. Karena ternyata bilang-bilang berpuisi-puisi. Kayaknya dari hati banget ya. Iya. Itu dari hati dah pelan-pelan, gimana ketik tuh ya. Waduh, pelan-pelan dari awal ketemu sampai ditolak berkali-kali, bukan ditolak ya, dihindar ya. Nggak ada bahasa ditolak sih, sebetulnya nggak ada bahasa ditolak, tapi menghindarnya itu lebih parah. Lebih enak kan ditolak ketimbang menghindar, kan menghindar tuh gantung. Kalau nolak udah enak. Udah pernyataan. Ya kan posisinya saya masih punya pacar Pak saat itu Pak. Karena Iya. kan saya menghargai pacar saya Pak. Emang masih atau udah nggak? Masih. Oh masih. Gantung atau Desember kan, masih Desember. Aku tuh iya. udahan tuh tahun baru Pak, Iya. tahun baru. Tahun baru itu kan kita masih komunikasi juga. Iya, tapi saya udah putus. Iya. Baru putusnya tahun baru Pak, malam tahun barunya. Pas kebetulan kok sebelum kita pasang di bulan Februari, balik lagi ke Desember, seperti komunikasi, kita hunting juga sama rombongan. Aku enggak ya, maksudnya kita teman-temannya Ya, Mas Bagus. kebetulan itu masih nyaman komunikasi terus ya. Terus tiba-tiba malam tuh nggak ada komunikasi lagi. Saya sampai dia maghribnya nanya, Karena aku gabut guys. ya nanya ada di mana, bilang lagi Arab balik lah. Dia saya tahu tempat dan aku di sini. Ya itulah, emang belum jodoh banget untuk bisa ketemu. Dan akhirnya pulang kok jam 10 malam sampai rumah dia belum balas, terus ngeliat satu WA aja. Wah, aduh, ada stres, galau lagi. Ya kan saya masih Dia ngasih peluang terus tiba-tiba gantungan lagi. Kabarnya pengen tahu nggak kenapa? Karena pada saat itu hubungan saya lagi renggang. tapi hubungannya renggang itu Lagi saya. renggang apa ya namanya, titisan mau cerai gitu ya. Pelampiasannya ke saya. Kan lumayan ada teman cetan, Oke, tuh. teman kabut. Laki itu jadi tempat pelampiasan perempuan. Jadi nggak heran. Harus. Di saat habis itu kan balik lagi ke arah ke kucing, dan itu berkelanjutan. Nah, di saat telah ngasih puisinya itu saya udah pasrah. Terus udah nggak lama, wah ya, Indah dan juga nyatakan aku panjang lebar nanya
emang kamu ini niat untuk nikahin atau gimana ya bahasanya? Kayak gitu lupa itu. Ya, Itu lagi udah udah mulai ada komunikasi lagi setelah menyatakan surat cintanya. Dan itu belum pernah ketemu lagi ya. Itu sekali temunya terakhir cuman hanya waktu pas lagi makan doang. surat cinta untuk Siti. Bukan untuk Starla. Sedangkan itu di saatnya kita udah hopeless, sedangkan dia masih menanyakan lagi, kamu pengen serius nikahin? Itu berkali-kali kalau saya pengen main di mana, ya sok main di mana, nggak Ya ada masalah. dilema dong Pak, saya Pak posisinya tuh. Kita tuh salahnya kayak gitu tuh udahan kayaknya sama si itu. Ya sepertinya. Si akan. Ah, Udahan sama si Tenanya akan galau, depresi, dilema, jadi satu, stres, di Lebak Bulus, coba di bangunan yang sangat tinggi. Aku berada di lantai 4, nggak tinggi-tinggi amat sih, bagi saya itu tinggi ya. Di lantai 4 sendirian, depresi sendirian, kayak gimana coba? Nggak ada teman buat curhat, nggak ada teman. Ini udah kayak wong edan weh. Cuma bisa jalan satu-satunya merenung sambil ini kan. Mikir ya Allah. Dan seketika saya pada saat itu jadi benar-benar rajin sholat. Jadi Meminta petunjuk. semua permasalahan mulai rajin dia. Udah, oke, balik di saat pas dia tanyakan itu, akhirnya sempat celetuk, aku mau bersedia, bersedia menikah, asal Loh, asalnya apa guys? Tebak aja, bayangin kira-kira apakah duit, apakah apa. Di usia aku yang segini. Kira-kira ayo kasih komentarnya apa. Dan kalau bisa saja benar, apa ya? Kalau benar kita belum bisa ngasih apa-apa sih, cuma nanti berdoa aja. Semoga apa yang kita rasakan, yang lain bagi ini bisa optimis, jangan pernah pasrah ya sama keadaan, tapi berjuanglah sampai titik penghabisan. Ini sekadar apa sih, cerita pengalaman kita berdua. Dan ini belum selesai sih ceritanya, karena emang waktunya enggak cukup lagi. Kita lanjut di part 3. Oke. Terus kira-kira apa yang pengen disampaikan? Nggak ada. Intinya sih jangan pernah putus asa, putus semangat, jangan lupa berdoa, minta petunjuk, jangan pernah memandang usia itu sebagai patokan. Terus apa ya, jangan gengsi, jangan minder sama teman-teman kalau kita punya suami yang lebih ini, karena kan di usia itu pasti dia udah benar-benar dewasa, udah benar-benar bisa membimbing kita sih, kayak gitu. Next lagi part ketiga.